Halo Jebret Tim, lagi numpang nih di studionya Jebret Media TV karena udah kelamaan gua nggak update di YouTube. Gue janji untuk selalu memberikan review gua kalau habis siaran atau pertandingan yang gua ditugaskan untuk siaran di Liga 1. Jadi gue utang dua, tiga, utang 5 match ya. Tapi yang sekarang gue pengen ngomongin dulu tentang ini. Kejadian PS PS Ahapati ya. PS Ahapati menghadapi Persiraja, dan teman-teman ini memang rame banget dan banyak yang nanyain bagaimana pendapat gua, terus juga bahas dong di Jebret John, bahas dong di ini di Depdagri. Pasti kita bahas. Nah, ini gua mau ngomongin tentang itu dulu aja sih. Ini jadi memang kejadian yang ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap karena memang kalau kita melihat kejadiannya tentu saja sulit untuk kita bisa pikirkan kok bisa gitu ya kejadian itu sampai Saiful Indra Cahya ya. Saiful Indra Cahya kan, ini kan pemain yang juga pernah di beberapa klub di Liga 1. Gue juga melihat dia sosok yang kalem ya, dan juga bukan terkenal yang memang pemotong rumput gitu, bukan terkenal yang tukang jagal gitu loh kira-kira. Nah, yang jelas kalau secara kejadian itu kita lihat di video udah pasti kita dengan jelas akan bisa bilang nih orang kasar banget ya, dan apapun yang gue bahas sekarang ini tidak menjadikan bahwa tendangan itu benar, enggak, tapi inilah mungkin dari sisi psikologis pesepak bola kita kadang-kadang ada yang harus dibenahi juga gitu ya. Ada yang harus dibenahi juga kalau bicara tentang secara keseluruhan emang apa yang terjadi gitu. Gue juga nggak tahu sih apa yang terjadi secara keseluruhan, tapi ada di beberapa grup gue yang memang ada hubungannya dengan manajemen maupun juga tim dari PS Ahapati ini gitu. Nah, jadi di satu grup tertentu bilang kalau memang itu salah kena kartu merah dan udah dihukum juga secara tim, tapi mohon dilihat juga secara keseluruhannya tuh ada kejadian apa sebelumnya. Kemudian juga di grup gue yang satu lagi bahwa mereka juga mengaku itu salah dan mereka sudah melakukan tindakan gitu loh. Nah, kalau gue sih mau bahas tadi secara psikologis. Nah, kadang-kadang gini. Kadang-kadang pemain kita yang secara kelihatan kalem kok tiba-tiba bisa kayak begitu mainnya. Nah, kalau gue lihat sih ini biasanya ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama ini biasanya senioritas, biasanya kayak gitu kan. Kalau seorang pemain ini lebih senior kemudian menghadapi junior yang notabene adalah bisa jadi secara usia di bawahnya, secara pengalaman di bawahnya, kemudian juga secara kasta dulu bermain di liganya tuh di bawahnya, ya biasanya cenderungan untuk dia lebih senior itu tinggi gitu kan. Dan ini kan bukan cuma si Saiful Indra Cahya kan, setelah itu kan juga ada kejadian yang Zulham Zamrun juga kan. Jadi biasanya ya ketika perbedaan itu dan yang si di bawahnya ini ngotot, nah biasanya itu sebagai senior dan yang lebih berpengalaman, apalagi mereka selama ini main di Liga 1, sekarang mulai bermain di Liga 2, mungkin ada perasaan yang lebih gitu ya. Lebih perasaan yang lebih dari lawannya gitu loh. Padahal kan ya Persiraja kan sekarang mainnya di Liga 1 kan gitu kan. Jadi biasa itu. Kemudian yang kedua, biasanya juga ada kejadian-kejadian sebelumnya, apakah dibikin emosi, apakah ada kejailan-kejailan yang dilakukan kepada pemain ini, sehingga kira ada satu momen dia meledak dan melakukan hal itu. Lalu juga biasanya secara keseluruhan pertandingan, biasanya misalnya tim ini nggak puas karena keputusannya kok dari wasit nggak fair nih, akhirnya ada momen tertentu kejadian. Atau juga ngebalesin temennya, bisa juga yang ini tadi giniin ke temen gue nih, nanti kalau sampai dia lewat kita sikat juga gitu. Nah itu kan hal-hal yang kalau gue sih merasa itu sampai di level yang belum profesional gitu ya. Dan ketika udah sampai di level yang profesional,
tentu bukan hanya skill tapi juga kedewasaan bermain, kemudian intelektual, kemudian kedewasaan emosi itu harusnya bisa jauh lebih baik. Nah, gua termasuk orang yang memang kasar katanya kalau main itu. Makanya mungkin itulah yang membuat gua nggak bisa main kan sampai level tertinggi gitu. Nah, tentu gua suka nggak habis pikir kalau ngelihat pemain bisa sampai sekasar atau bisa melakukan itu di saat labelnya adalah pemain profesional gitu. Apalagi misalnya ada yang kayak gitu merupakan pemain timnas gitu ya. Itu kan nggak menutup kemungkinan juga seperti itu. Jadi gua akhirnya berbicara seperti ini karena kejadiannya ada lagi gitu. Kita ingat dulu kan ada yang sampai nendang perut kiper sampai dia bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa gue dari dulu waktu gue di APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, mengatakan bahwa ini tuh rekan seprofesi. Walaupun kita rival di lapangan, tetapi jangan lupa kita sama-sama punya profesi yang sama. Nah, sesama profesi harusnya bisa saling menghormati dalam hal pertandingan, maka hormatilah dia sebagai lawan, sehingga untuk menghormati dia sebagai lawan kita tentu tidak boleh main asal-asalan. Dengan kita bermain kompetitif, maka kita menghormati sesama profesi kita, artinya kita tidak menganggap remeh, kita tidak mau main mata, kita tidak bercanda. Karena itulah bukti penghargaan terhadap rekan seprofesi. Itu namanya menghormati. Nah, selain dari menghormati itu juga kita tahu bahwa kita sama-sama cari makannya di situ. Nah, tentunya kalau kita udah sama-sama cari makan di situ, harusnya walaupun ini lawan, tapi tentu niatan-niatan atau hal-hal yang kita tahu itu bisa mematikan mata pencarian itu, mematikan profesi itu, tentunya kita harus hindari. Nah, melakukan aksi-aksi yang berbahaya karena emosi, karena alasan-alasan tadi atau alasan lain, menurut gue memang tidak akan pernah bisa dibenarkan. Nah, untuk itu gue pikir ini memang menjadi masalah yang kembali muncul dan bukan hanya di level amatir tapi juga di level profesional. Artinya juga menurut gue betul bahwa akhirnya apa hukumannya, kemudian manajemennya melakukan apa, bahkan dikatakan tagline-nya sih kasih keras. Jadi semuanya bicara bahwa ya dia mempraktekin tuh apa yang diminta. Kalau gue melihatnya dari sisi ada tambahan lagi gitu, bahwa kalau kita bicara timnas yang kuat, orang mulai ramai membicarakan tentang pembinaan usia muda. Maka kalau gue berbicara tentang kasar kepada rekan seprofesi, maka kita juga harus ada pembinaan psikologis dan mental dan kedewasaan emosional sejak dini gitu loh. Sehingga ketika memang dari kecil itu pemain ini sudah diajarkan bagaimana sportsmanship, bagaimana mengatasi tekanan, bagaimana mengatasi keputusan wasit yang tidak sesuai dengan yang dia pikir, bagaimana dia mengatasi ketika ngelihat temannya dikasarin, bagaimana dia mengatasi ketika dianya sendiri dikasarin. Ketika itu dimulai dari junior, maka semakin dia bermain di level tertentu dan semakin dia dewasa, maka dia udah terbiasa untuk ngadepin itu. Termasuk nanti misalnya bagaimana menghadapi tekanan dari penonton, baik itu yang sekarang baik itu dulu di stadion maupun sekarang ini misalnya melalui sosial media gitu. Jadi selain memang harus ada hukuman atau ada tindakan, tapi menurut gue juga harus ada pencegahannya. Nah, pencegahannya ini yang harus menjadi bukan cuma kurikulum Villanesia ini taktik yang akhirnya coba dicari dan diformulasikan, tapi juga bagaimana nih dari sisi mentalitas, bagaimana nih dari sisi kedewasaan bermain yang tadi gue bilang gitu loh. Dan ini juga gue rasa sangat perlu, karena gue sendiri ketika main ya itu yang gue rasa kok gampang emosi, kok ini gitu loh. Nah, ketika itu sampai ke level profesional juga ada yang seperti itu, bahkan bukan karakternya seperti itu malah begitu, artinya kan ada sesuatu yang secara secara psikis yang harus dicari. Dan itu juga sebenarnya merupakan apa yang terjadi dalam internalisasi dia dari usia dini. Jadi sekali lagi gue tidak membenarkan dan sangat menyayangkan, tapi ini juga menjadi PR kita semua. Harus ada dari pembinaan usia dini itu bukan cuman bagaimana bermain di kelompok umur,
tapi juga bagaimana kurikulum yang ada di dalamnya termasuk membina mentalitas yang tadi gue bilang, ya, kedewasaan emosional, EQ-nya, bukan cuman intelijensianya dan spiritualnya, tapi juga EQ-nya, emosionalnya. Dan ini bisa dilakukan sejak usia dini. Sehingga ketika kalau dulu teman-teman melihat bagaimana, gue fans Liverpool tapi gue selalu kagum melihat dulu filosofi La Masia. Mereka punya hal-hal yang memang diajarkan sejak mereka usia dini. Ya, mereka tidak boleh keluarin baju, mereka dulu tidak boleh gondrong, mereka tidak boleh ditato. Bukan karena dilarang untuk nggak boleh begitu dan melanggar HAM, bukan, tapi diajar kedisiplinan. Setelah dewasa kan mereka kemudian bisa memutuskan itu sendiri. Kemudian kalau kalian tahu La Masia juga dulu membuat aturan kalau mereka melakukan pelanggaran lebih banyak daripada lawannya, maka mereka akan dihukum secara internal oleh timnya. Nah, hal-hal ini yang kemudian waktu itu membuat Barcelona tuh udah kalah pun ya udah nerima aja. Makanya waktu itu akhirnya diganggu dengan pendekatan emosional yang berbeda dengan eranya Jose Mourinho, dengan Pepe, dengan Ramos, bahkan Xabi Alonso yang kalem disuruh main agresif. Akhirnya caranya adalah dengan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kita juga harus melakukan pembinaan itu menurut gua. Dan itu harus dimulai dari usia dini. Sehingga jangan hanya tactical ya, tapi juga secara psychological gitu loh. Tadi kalau gue bilang fisik maksud gue adalah secara psikis, Tadi kalau gue bilang fisik maksud gue secara psikis. Jadi bukan hanya kemampuan teknik fisik tapi juga secara fisik atau secara psikis, secara psikologis ya. Nah, ketika sudah melibatkan itu dari dini, maka menurut gua kejadian-kejadian seperti ini akan semakin sedikit untuk terjadi. Tetap ada, mungkin pasti ada, tapi akan banyak berkurang menurut gua. Karena ini nggak lepas dari apa yang diinternalisasikan dari dirinya sejak dulu ya. Jadi sekali lagi gua menyayangkan, dan apapun itu yang dilakukan oleh manajemen yaitu adalah secara internal mereka. Lalu kemudian katanya sekarang sampai di berita di Spanyol beritanya, yang jelas kalaupun akhirnya ada second chance untuk mereka berdua dari sisi klub maupun juga federasi, ya dua pemain ini harus bisa menunjukkan bagaimana mereka telah menyesali dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Ya, akhir-akhir ini kayak gue ngelihat Diego Michel tuh jauh banget secara emosinya dibandingkan dulu. Ya, apapun yang terjadi itu berarti kan ada perbaikan. Dan itu bisa kita lihat pada saat gue komentator, mungkin bisa lihat udah jauh berbeda ya, apakah karena dia jadi kapten ataukah dia mulai udah jadi suami dan ayah. Itu kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi yang jelas itu bisa gitu. Jadi mudah-mudahan buat Saiful dan juga buat ZZ ini ketika ada kesempatan kedua bisa kemudian membuat masyarakat kembali melihat mereka pemain yang memang punya bakat dan tidak menjadi hal ini menjadi batu sandungan lagi buat mereka. Dan yang jelas jangan ada lagi deh kayak gitu. Nah, dari dulu tuh gue sering gregetannya adalah kenapa sih pemain-pemain tuh galak sama pemain-pemain sendiri gitu loh. Sementara giliran mereka nggak digaji, mereka nggak dikasih upah ataupun juga sesuai kontraknya, malah mereka nggak berani untuk speak up, nggak berani untuk banyak ya, bukan semua, nggak banyak yang nggak berani untuk speak up, banyak yang nggak berani untuk galak. Seperti ketika mereka di lapangan dengan lawan main tapi teman seprofesi gitu loh. Itu dulu gue pernah gregetan sama pemain-pemain kita. Kenapa galak banget ya sama pemain sendiri yang sama-sama cari duit di situ. Tapi giliran perlu galak dalam tanda kutip untuk mendapatkan haknya dengan pihak kedua yang sudah bersepakat dengan dia, malah enggak gitu loh, malah kayak sungkan, malah takut gitu. Ayo dong pemain kita tunjukin bahwa kalian punya rasa menghormati sesama profesi kalian, sama-sama udah lama nggak main. Masa iya dari partai uji coba akhirnya nyelakain orang, akhirnya dia nggak bisa main lagi, yang melakukan juga jadi dapat hukuman, kan semuanya rugi. Oke? Itu aja dari gue lebih mengambil dari sisi solusinya apa, bukan dari sisi itu salah apa benar, hukumannya benar apa enggak, harusnya gimana. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Radot Valen Channel untuk channel pribadi gue, dan Jebret Media TV untuk sports digital yang gue inisiasi juga. Ya guys, terima kasih. Sampai di episode berikut.